Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayang, taufik dan pertolongannya Allah kumpulkan kita kembali di majelis ini yang insya Allah penuh keberkahan di dalamnya, di mana banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang belum merasakan nikmat seperti kita pada malam hari ini, yaitu lezatnya nikmat menuntut ilmu. Baiklah, hari ini kajian rutin tematik kita As-Sabiqunal Awalun bersama Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani, Hafizullah, mengangkat judul dahsyatnya amalan hati. Insya Allah di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Tafadolna untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik. Sebelum kajian dimulai, tak lupa Ana mengingatkan diri Ana pribadi dan Antuna semua untuk selalu meluruskan niat hanya kepada Allah. Kepada Al-Ustadz Rajali, tafadol untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Tafadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ummahat wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersama dalam majelis ini dengan pengharapan yang besar, semoga Allah menjadikan kebersamaan kita ini sebagai amalan yang bisa memberatkan timbangan amal kita pada hari yang kita sangat membutuhkannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ummahat wa thalibat rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang dahsyatnya amalan hati. Yang disebut dengan amalan hati di sini, yang kita maksud adalah amalan batin. Ya. Amalan batin itu amalan yang tidak kelihatan, sifatnya non fisik, ya, atau abstrak misalnya. Maka adapun hati, ya, seperti yang kita tahu, kedudukannya di atas anggota tubuh lainnya adalah seperti seorang raja, ya, di mana anggota tubuh lainnya itu ya ibaratkan para prajuritnya. Ummahat wa thalibat, ya. Maka jika seseorang dia memiliki hati yang baik, ya, otomatis para prajuritnya pun menjadi baik. Alias anggota tubuhnya yang lain juga menjadi baik. Ya. Demikian juga sebaliknya, bila seseorang memiliki hati yang buruk, ya, hati yang sebagai raja, maka anggota tubuhnya pun menjadi buruk pula. Ya. Oleh karenanya, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan hati, ya, sungguh dahsyat, ya, akibatnya, sungguh dahsyat dampaknya, ya, di mana pahala amalan hati itu lebih besar daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya. Demikian juga sebaliknya, ya, bahwa dosa-dosa yang merupakan dosa dari amalan hati, ya, dampaknya lebih besar, ya, daripada
amalan atau dosa-dosa yang dikerjakan oleh tubuh ya. Bukankah kita mengetahui bahwa kekufuran ya, kemunafikan yang merupakan amalan hati itu ya, jauh lebih besar ya daripada dosa-dosa besar ya, seperti dosa zina ya, dosa judi ya, dosa khamar ya, atau mungkin dosa membunuh ya. Bahkan ummahat ya, tholibat rahimakumullah, pada agama ini ya kita memiliki 3 tingkatan ya, di mana tingkatan awal itu adalah Islam, tingkatan kedua adalah iman, dan tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Kalau kita telaah bahwa tingkatan yang terendah yakni Islam ini adalah berkaitan dengan masalah amalan-amalan yang diperbuat oleh anggota tubuh ya, seperti orang bersyahadat ya, kemudian orang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji. Ini adalah amalan-amalan besar ya yang merupakan rukun Islam yang semuanya dilakukan oleh anggota tubuh ya. Tetapi level ini adalah level yang terendah. Di atasnya ada al-iman ya, di mana rukun iman ya, dari 6 rukun iman itu adalah semua perkara amalan yang dilakukan oleh hati. Jadi dia merupakan amalan hati. Nah, adapun ihsan ya, ihsan itu adalah amalan yang dilakukan juga oleh hati. Ya, posisinya lebih di atas. Karena setelah orang beriman dan meyakini semua rukun iman ya, maka dia realisasikan dengan sebuah amalan di mana hatinya menjadi pemandu dari amalan itu ya. Kita tahu bahwa definisi ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu ya, bahwa engkau beribadah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok ya. Dan adapun jika engkau tidak bisa melihat Allah saat beribadah, maka engkau meyakini bahwa Allah selalu melihatmu. Umat wa tholibat yang dirahmati ya, dalam sebuah hadis qudsi ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jal ya, berfirman ya, ana ahna asyurakai anisyirik ya, bahwasanya aku adalah zat yang tidak membutuhkan penyekutuan ya, penyekutuan dengan antara diriku dengan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarkahu ya. Maka jika ada seorang hamba yang dia beribadah ya, tapi ibadahnya itu bersamaan dengan pengibadahan dia kepada selainku, maka aku akan tinggalkan ya, aku akan tinggalkan dia beserta ibadahnya, beserta yang menjadi sekutuku. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini ya, ummahat ya, menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak membutuhkan syarikat bagi yang lain. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa amalan hati itu lebih besar ya, kedudukannya daripada amalan badan. Bahwa hadits qudsi ini menggambarkan kepada kita sebesar dan sebanyak apapun ibadah-ibadah yang dilakukan oleh tubuh ya, maka apabila ibadah-ibadah itu ya, bersamaan dengannya ada penyekutuan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggalkan ibadah itu, alias
ibadah itu tidak dianggap. Ibadah itu tidak dianggap, ya, ditolak, bahkan menjadi siksaan bagi si pelakunya. Ya. Bukankah telah sampai kepada kita ya tentang adanya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihainnya, ya, bahwa orang yang pertama sekali diadili oleh Allah pada hari kiamat, ditanya dan dilemparkan ke dalam neraka adalah 3 orang yang melakukan amalan-amalan istimewa besar, ya, diketahui bahwa itu amalan yang tidak semua orang sanggup melakukannya, tetapi endingnya adalah mereka dilemparkan ke dalam neraka. Di mana seorang di antara mereka adalah orang yang diketahui mati syahid. Mati syahid dalam pandangan manusia. Ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelumnya digambarkan kenikmatan yang banyak baginya ketika di dunia, dia mengakui dan ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan padamu? Maka orang ini menjawab, dengannya aku berperang di jalanmu dan aku mati syahid karenamu. Tapi Allah tahu bahwa amalan tubuh yang dia lakukan itu adalah kedustaan, ya, ada kecurangan di dalam amalan batinnya. Maka Allah pun membantahnya dengan mengatakan, ya, kadzabta, engkau ini dusta. Sesungguhnya dulu engkau berperang supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang gagah berani. Dan memang orang-orang mengatakan demikian kepadamu. Ketika engkau mati dalam peperangan itu, orang mengatakan engkau sebagai seorang pemberani, ya, seorang pahlawan. Ya. Maka Allah pun memerintahkan orang ini untuk diseret dalam keadaan tertelungkup, ya, diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang kedua, ya, orang yang dilimpahkan kepadanya berbagai macam nikmat, ditanya, dia mengatakan, dengan nikmatmu itu ya Allah, dulu aku belajar agama dan aku mengajarkannya. Aku belajar Al-Quran dan aku membacanya. Itu semuanya aku lakukan karenamu. Maka Allah tahu kecurangan amal hatinya. Dia mengatakan, engkau pendusta, ya, bahwa engkau mengajarkan agama supaya engkau dikatakan seorang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori yang merdu suaranya. Maka orang ini pun diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Demikian juga orang yang ketiga, orang yang dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ya, tidak ada kesempatan untuk menderma kecuali dia pasti mendermakan hartanya karena dia berkelimpahan. Tapi Allah tahu kecurangan hatinya, ya, bahwa amalan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh hatinya, di mana hatinya bukan mengharapkan wajah Allah tetapi mengharapkan pujian. Allah pun tahu, ya, Allah mengatakan kepadanya, engkau banyak menderma supaya engkau dikatakan sebagai seorang dermawan. Maka Allah pun perintahkan orang ini diseret ke dalam di atas tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih cerita tentang amalan hati, ya. Di mana riwayat-riwayat yang kita sebutkan ini merupakan bukti kepada kita yang nyata sebagai dalil, sekaligus sebagai penguat kepada kita bahwa jangan main-main dengan amalan hati. Sungguhnya amalan hati itu adalah penentu dari amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, kita tahu dahulu dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, seorang pembunuh 100 nyawa dia bunuh. Dia ingin bertobat. Ya. Ketika dia berjalan melangkah tidak jauh dari tempat dia tinggal, dalam perjalanan malaikat maut menjemputnya, mencabut nyawanya. Dalam kondisi seperti itu maka turun 2 orang malaikat, ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Malaikat rahmat mau membawa ruhnya, ya, ke sisi Allah, yakni ke arah surga, sedangkan malaikat azab tentu membawanya ke arah sisi
dalam siksaan. Maka bertikailah ya dua malaikat ini ya, masing-masing mengatakan bahwa mereka lah yang berhak untuk membawa orang ini ya. Kata malaikat rahmat ya, orang ini mesti dibawa ke surga karena dia sudah berniat bertobat ya dan keluar dari desanya menuju desa di mana dia di sana akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Tetapi malaikat azab mengatakan orang ini belum beramal apa-apa. Nggak ada amal satupun yang dia lakukan. Ya, cuman masih niat bertobat. Maka Allah pun menurunkan ya penengah ya, malaikat yang menengahi ini dengan cara mengukur jaraknya mana yang lebih dekat ke desa tempat dia bermaksiat atau ke area di mana dia hendak berhijrah di situ. Ternyata setelah diukur ya sejengkal lebih dekat kepada desa atau area yang hendak dia berhijrah. Para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa akhirnya orang ini dibawa oleh malaikat rahmat sebenarnya karena niatnya yang tulus ya untuk bertobat ya. Karena bisa saja orang ini memang baru-baru saja melangkah dari tempat ia tinggal. Artinya dia lebih dekat dari desa di mana dia banyak membunuh orang. Tetapi kenapa ketika diukur ya ternyata lebih dekat kepada desa atau area di mana dia hendak hijrah ya. Ini menggambarkan kepada kita betapa tingginya ya atau dimenangkannya seseorang karena niat yang kuat untuk bertobat dan ini adalah amalan hati ya. Begitu juga riwayat yang lain ya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya terkait dengan Rasulullah menceritakan dakhala rajulun ilal jannati fi dzubab ya, seorang yang masuk surga hanya gara-gara seekor lalat ya. Wa dakhala rajulun ila annari fi dzubab. Begitu juga ada seorang yang masuk neraka hanya gara-gara lalat. Tentu ini mencengangkan ya sebagian sahabat yang mereka tentu tidak tahu apa sebabnya orang bisa masuk surga dan masuk neraka hanya gara-gara lalat ya. Rasulullah jelaskan dan penjelasan ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya amalan hati itu. Karena dua orang ini ketika melewati sebuah area di mana area itu memiliki pintu yang para penghuninya di situ adalah orang-orang yang menyembah berhala ya. Mereka terbiasa berkurban untuk berhala itu. Maka setiap orang yang melewati area mereka harus berhenti dan berkurban untuk sembahan mereka. Satu lelaki disuruh berkurban ya. Qarib ya. Maka orang ini mengatakan laisa indi ya. Aku enggak punya apa-apa ya. Maka orang ini diperintahkan qarib walau dzubaban ya. Tetaplah berkurban walaupun kau berkurban hanya dengan seekor lalat. Maka orang pertama ini pun dia mengkurbankan lalat untuk niat kepada sembahan bagi penduduk tersebut. Ya. Akhirnya orang ini dibolehkan lewat. Ajal menjemput dan Rasulullah mengatakan dakhalan nar. Setelah itu dia masuk neraka. Ya. Selama-lamanya. Hanya gara-gara seekor lalat. Tapi niatnya adalah yang menentukan. Demikian juga seorang lelaki lainnya, dia tidak mau berkurban walaupun dengan seekor lalat. Dia tidak mau berkurban kalau untuk selain Allah. Maka laki-laki ini pun dibunuh. Ya. Dia mati dan kata Rasulullah dakhalal jannah. Ya. Tetapi dia menjadi penghuni surga. Nah yang terakhir ya satu riwayat yang harus kita sebutkan di mana ini sebuah penggambaran kepada kita ya betapa dahsyatnya amalan hati itu. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, kita semua sudah sering mendengarnya ya. Hadis yang populer di mana Rasulullah menyebutkan
eh, di 3 hari ya, secara berurutan di hadapan sahabat, bahwa ketika mereka sedang duduk-duduk di sisi masjid, Rasulullah mengatakan sebentar lagi ada seorang lelaki penduduk surga. Maka dalam 3 hari berturut-turut itu yang dilihat oleh para sahabat adalah seorang lelaki Ansor ya, penduduk Madinah yang sederhana, yang air mukanya basah dengan air wudhu, dan tangan kirinya sedang menjinjing sepasang sendal. Inilah yang dilihat oleh para sahabat, ya, yang membuat mereka terheran-heran, mengapa orang yang sesederhana ini kok Rasulullah katakan sebagai penduduk surga. Padahal tidak semua sahabat Rasulullah sebut sebagai penduduk surga. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih terkenal jasa-jasanya, tapi Rasulullah tidak sebut sebagai penduduk surga. Tapi lelaki yang sederhana ini Rasulullah katakan ada penduduk surga sebentar lagi lewat, ya, melewati kita. Inilah yang membuat betapa tercengangnya Abdullah bin Amr bin As, ya, yang berusaha untuk mendekati dan bisa bermalam di rumah orang ini. Maka ketika Abdullah bin Amr sudah berhasil ya menginap dan tidur di rumah orang ini selama 3 malam, dia melihat bahwa orang ini ternyata tidak memiliki amalan-amalan yang berarti. Ya. Bangun malam, lelaki ini bukan sholat malam, dia hanya berbolak-balik badannya, lalu berzikir ya dan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai menjelang subuh dia bangun untuk sholat subuh. Ya. Tetapi dia terus berpikir, kenapa orang ini kok bisa disebut sebagai penduduk surga, kata Nabi, padahal tidak memiliki amalan yang begitu berarti. Maka setelah terjadi dialog di mana Abdullah bin Amr bin As hendak berpamitan, ya, dia terus terang mengatakan bahwa aku tidak melihat sesuatu yang istimewa dari amalan-amalanmu, tapi kenapa Rasulullah sebut engkau sebagai penduduk surga? Ya. Maka diungkaplah, ya, lelaki ini mengatakan, aku adalah seperti yang engkau lihat bahwa amalanku tidak seberapa, tetapi yang aku dapati dalam hatiku, ya, tidak ada rasa jengkel ya kepada orang lain, dan tidak ada kedengkian di dalam hatiku pada kebaikan yang diterima oleh saudaraku dari nikmat Allah. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, oh, inilah ternyata keistimewaanmu yang kami tidak bisa melakukannya. Ummahat wa tholibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kisah-kisah yang kita sebutkan ya, tentunya banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan kepada kita ya betapa hati itu dahsyat ya dampaknya. Baik dalam urusan kebaikan, ketaatan, maupun dalam urusan kejahatan dan dosa ya. Oleh karenanya tidaklah disebut seorang itu istimewa ya manakala yang dia lakukan adalah perkara-perkara amalia yang hanya berkaitan dengan jasadnya ya, berkaitan dengan fisiknya, tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang dalam terkait dengan amalan hati. Oleh karenanya kita dalam pembahasan ini ya diarahkan kepada untuk berlatih ya, berlatih mengelola hati ya. Sehingga hati-hati yang kita miliki, di mana kita telah mengetahui atau mengilmuinya bahwa amalan hati ini merupakan amalan yang dahsyat ya, yang melampaui, melebihi, bahkan bisa jauh berbeda dari amalan badan ya, manakala amalan hati itu diisi dengan pengetahuan ya, pemahaman bahwa dia menentukan dari amalan-amalan fisik yang dilakukan oleh seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, menolong kita ya, memberikan kemampuan kepada kita untuk
mengelola hati kita, menjadikan orang-orang yang cerdas, ya, menjadikan orang-orang yang memiliki hati yang mumpuni ya, sehingga amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang berbekas ya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materi yang sangat menarik ini ya. Baik Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu. Bagi akhwat yang ingin bertanya, tafadholi untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Baik Ustadz, pertanyaan pertama. Ustadz, saya pernah berniat berinfak untuk sebuah masjid. Tapi kemudian ada salah satu pengurusnya yang membuat saya kesal karena urusan pribadi. Lalu saya tidak jadi berinfak di masjid itu karena takut nanti niat saya jadi tidak ikhlas. Apa salah saya membatalkan niat saya itu, Ustaz? Jazakallah khair. Iya, sebenarnya pembatalan itu ya, pembatalan dalam artian mungkin memindahkan pada tujuan masjid yang lain ya, jika dikhawatirkan di keinginan berimpak di masjid yang pertama itu mempengaruhi keikhlasan, maka ini tidak mengapa ya. Justru merupakan kewajiban kita untuk selalu mengelola keikhlasan ya. Karena hal ini juga menimpa di kalangan para imam ya, para ulama-ulama terdahulu ya, seperti ketika Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ya, diajak untuk bertakziah ya. Beliau sedikit lambat merespon ya. Maka orang yang mengatakan, "Ayo, apa yang ditunggu?" ya. Maka beliau mengatakan, "Tunggu dulu, aku sedang mengelola hatiku ya, supaya dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala." Oleh karenanya tergantung alasannya. Kalau dasarnya memang eh, kemarahan kita atau segala sesuatu yang bisa mempengaruhi keikhlasan itu dikhawatirkan ya, dikhawatirkan mengganggu amalan kita, maka boleh berpindah kepada yang lain yang memungkinkan lebih ikhlas. Sama halnya dengan ketika saya mendapatkan semacam sharing ya dari seseorang yang mengatakan dia banyak berimpak untuk masjid-masjid ya sekitar dia ya. Bangunkan masjid ini, izin masjid ini dan masjid itu. Maka saya tantang, beranikah Bapak untuk wakaf ke masjid ya dengan jumlah yang disebut-sebutkan tadi besar di masjid yang nggak ada yang kenal Bapak ya. Dia pun terdiam ya. Saya bilang masalah yang Bapak-bapak sebutkan tadi, banyaknya masjid-masjid yang dibantu di sekitarnya ya. Tentunya kadang itu mudah ya dilakukan karena ada semacam support ya, bahwa yang dia lakukan itu tentu dikenali ya dan diketahui oleh banyak orang yang mengenalnya. Tapi bagaimana kuatnya keikhlasannya ya. Misalnya dia melakukannya ya karena Allah Subhanahu wa taala, membuktikannya dengan berwakaf di masjid yang tidak ada yang mengenalnya. Maka ini berat, tidak tidak ringan bagi setiap orang ya. Ini berat ya karena dia merasa bisa saja dia berwakaf dengan jumlah yang cukup besar tetapi tidak ada yang mencatatnya ya. Tidak ada yang mengetahuinya bahwa dia sudah melakukan amalan yang begitu besar. Inilah beratnya amalan hati. Enggak masalah ya kalau misalnya harus dipindahkan ke masjid lain demi untuk menjaga keikhlasannya. Wallahu taala alam. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, banyak sekali orang yang memposting amalannya, misalnya, Alhamdulillah bisa pergi umroh bersama keluarga, Alhamdulillah bisa berkorban sapi tahun ini. Apakah yang seperti ini sudah dipastikan amalannya jadi ria? Atau masih ada kemungkinan seseorang bisa ikhlas dengan memposting amalannya? Jazakallah khair, Ustadz. Iya, tentunya orang bisa menduga-duga ya karena postingan itu ya. Tapi
tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tentu orang-orang yang menginginkan amalannya itu menjadi amalan yang suci, bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala dari unsur-unsur yang lain, tentu dia berusaha untuk menyembunyikannya ya. Memang tidak semua amalan bisa sembunyikan. Tidak semua amalan bisa disembunyikan. Ya, ada amalan-amalan terutama amalan-amalan yang wajib ya, seperti orang berhaji, seperti orang sholat fardu, ya, seperti orang berzakat. Ya, bagaimana dia mau menyembunyikan dari manusia? Disitulah tantangan bagi setiap orang untuk bisa mengelola hatinya supaya dia fokus dan bersandar kepada catatan dan penilaian Allah semata ya. Tidak tidak mikirin apa kata manusia. Tetapi para ulama telah memberikan contoh dan mengajarkan kepada kita untuk amalan-amalan yang bisa disembunyikan, ngapain dipertontonkan? Apa faedahnya? Ya. Bukankah kita tahu Imam Hasan Al-Basri seorang yang ahli ibadah ya, tapi di antara eh, kehebatan-hebatan beliau dalam memelihara ibadah adalah dia tutupi atau dia bingkai dengan kehebatan beliau dalam menyembunyikannya, ya, seperti beliau bangun di tengah malam, tapi dalam kondisi lampu gelap, ya, seolah-olah dia nggak bangun. Kemudian lampu beliau hidupkan menjelang subuh, ya, dan beliau bersuara seolah-olah baru bangun tidur. Ya, ini penggambaran kepada kita betapa ya seorang yang mulia itu selalu menjaga urusan-urusan hatinya ya dari keinginan mendapatkan ujian lebih cepat ya atau reward yang dipercepat. Untuk urusan akhirat jangan main-main lah, berusahalah sekuat mungkin ya untuk menunda kesenangan ya, mendapatkan ujian di dunia ya. Bersabarlah. Tetapi jika kita adalah orang yang baik ya, banyak melakukan kebaikan tanpa ada keinginan untuk memperlihatkan atau mendapat pujian. Ternyata orang tahu kebaikan kita, maka kata para ulama, ini adalah hadiah ya sebagai persekot ya, sebagai DP ya dari kebaikan-kebaikan kita. Ini kabar gembira dari Allah. Asal kita tetap bisa mengelola hati ya, mengelola hati. Adapun tudingan 100% bahwa orang ini pasti riya, maka nggak boleh juga ya diucapkan ya. Kita nggak tahu juga maksudnya. Tetapi apa yang dilakukan secara zohir ya itu merupakan gambaran dari isi batinnya ya, isi batinnya. Isi batin tidak bisa direka oleh manusia, tapi sebahagiannya tergambar dari perilaku seseorang ya di atas amalan atau di atas perilaku-perilaku yang ditampakkan ya. Ya semoga Allah memudahkan kita ya untuk menjadi seorang yang pandai menyembunyikan amalan-amalan. Nah, Jazakallah khair Ustadz. Ustadz ini pertanyaannya hampir mirip Ustadz, tapi ada beberapa bagian yang mungkin agak berbeda Ustadz. Ustadz minta nasihatnya, Ustadz agar minta nasihatnya Ustadz agar diri ini tidak melakukan amalan yang sia-sia. Kadang diri ini tidak ingin membicarakan tentang amal ibadah, tapi terkadang hilaf dengan maksud agar orang lain termotivasi untuk melakukan amalan. Tetapi setelah dipuji orang malah tersadar, jangan-jangan ini tablik setan. Mohon nasihatnya Ustadz. iya, ya sebenarnya masalah keikhlasan ini si pelaku dan Allah lah yang paling tahu ya urusannya apa. Ya. Oleh karenanya memang kalau kita baca riwayat-riwayat dan kisah-kisah para salaf terdahulu ya, kebanyakannya pasti mereka menutupi amalan-amalan kebaikan mereka ya. Pasti mereka rata-rata menutupi ya. Kalaupun harus diceritakan maka mungkin cerita itu untuk diambil ibrohnya dan itu pun tidak belak-belakan dalam rangka ya menunjukkan amalannya ya.
Jadi seperti kisah seorang tabi'in ya, kalau tidak salah namanya Husain ya. Ketika beliau menceritakan eh, apa namanya, beliau terbangun di tengah malam ya, tetapi beliau terbangun di tengah malam itu bukan karena sholat malam ya, bukan sholat malam, tapi terbangunnya beliau itu karena digigit apa semacam kalajengking begitu. Jadi beliau menceritakan kepada orang lain bahwa beliau tadi malam bangun ya, bukan karena untuk sholat malam, digigit kalajengking, atau beliau terbangun karena apa namanya, terbangun saja dari tidur ya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang terdahulu ya, mereka sampai khawatir kalau disangka berbuat baik ya, sedang beramal ya, sampai seperti itu. Sampai khawatir kalau disangka beramal ya. Apalagi kalau mereka beramal, maka mereka berusaha untuk menyembunyikan. Maka kalau tadi niat menceritakan itu hanya untuk sebuah ibroh ya, tidak mengapa sesekali. Ini indikasinya kita berkali-kali, selalu, atau sesekali ya, dan kepada orang-orang tertentu saja demi untuk apa namanya, demi untuk sebuah pelajaran. Misalnya ada seorang yang bersedih, sedihnya lama karena kehilangan barangnya ya. Mungkin dia kehilangan dompet yang isinya banyak ya, uang banyak, kemudian apa namanya, barang-barang yang bernilai terkait dengan apa kad-kad yang banyak di situ, keperluan administrasi dan seterusnya. Maka seorang yang dijadikan teman cerita ini cerita kembali bahwa dulu dia pernah juga kehilangan dompet yang sama. Ya, isinya juga banyak. Kemudian begitu hilang, dia langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati. Allah berikan pahala buat musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairam minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini pengamalan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengajarkannya kepada Ummu Kalsum. Tidak berapa lama ya, ternyata dompet itu kembali ya, dan beberapa waktu kemudian dia mendapatkan rezeki yang berkali lipat dari uang yang hilang di dalam dompet itu. Ya, dompetnya kembali tapi uangnya hilang. Nah, ucapan ini disampaikan kepada orang yang mengadu bahwa dia sedang bersedih, ya, kesedihannya lama, ya. Maka ungkapan ini boleh diceritakan ya untuk memberikan support kepada orang yang mengadu tentang kehilangan barang tadi, supaya sedihnya pun reda dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengadukannya, dia memohon pahala dan dia minta ganti dengan yang lebih baik. Ini tidak mengapa ya kalau dalam rangka mengambil ibroh ya. Selebihnya ya tentu kita selalu bermohon kepada Allah agar menguatkan batin kita supaya kita apa namanya, lebih bisa mengelola hati agar tidak menjadikan itu perkara yang bisa mendatangkan riya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana jika ada seseorang yang bermaksiat seperti merampok, membunuh, judi, mabok-mabokan, zina, dan narkoba? Kemudian orang lain mengetahui dan menyebarkan aib-aib tersebut, sehingga karena dia malu, menyesali diri, dan akhirnya bertobat. Akan tetapi, orang-orang yang menggibah, menghujat, merendahkan, dan meremehkan dan mencaci tidak mengetahui akan bertobatnya itu. Mereka tetap mengambil sikap demikian walau pelaku tadi sudah menunjukkan perubahan tingkah laku. Bagaimana baiknya sikap pelaku tobat itu? Apakah perlu memberitahu atas pertobatannya itu kepada orang lain? Atau bagaimana pula cara menghibur dan membangkitkan semangat hijrahnya? Apa pula hukumnya orang-orang yang sudah tahap memfitnah karena pada dasarnya dia tidak lagi melakukan maksiatnya? Berarti ada 3 pertanyaannya, Pak Ustadz. Yang pertama, apakah perlu memberitahu pertobatannya itu kepada orang lain? Yang kedua, bagaimana pula cara menghibur dan membangkitkan semangat hijrah orang yang baru hijrah tersebut? Lalu
apa hukumnya orang-orang yang sudah, memfitnah karena pada dasarnya dia tidak lagi melakukan maksiat. Jadi orang yang memfitnah, padahal yang difitnah itu sudah bertobat, Ustadz. Seperti itu Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menggibahi orang yang berbuat maksiat itu ada dua ya hukumnya ya. Pertama, kalau orang yang melakukan maksiat, dia sembunyi-sembunyi, artinya dia tidak menginginkan yang dia lakukan dari maksiatnya itu diketahui orang, lalu ada orang yang tahu dan menceritakan tentang maksiatnya itu, maka ini ghibah yang dilarang ya. Ini termasuk membukakan atau membunuh karakter saudara ya, karena dia tidak menginginkan. Ini berbeda dengan perkara kedua di mana ada orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan ya, dia tidak mau peduli dengan eh, apa namanya penilaian orang lain ya dalam perkara maksiatnya ini ya. Atau orang yang dikenal sebagai ahli maksiat yang memang terang-terangan, maka orang seperti ini boleh diperingatkan kejahatannya ya, dia sebagai penjudi, dia sebagai pemabuk ya, dia boleh diucap-ucap kejahatannya itu karena dia melakukannya secara terang-terangan ya. Nah, kita nggak tahu orang yang tadi memang dikenal sebagai penjahat yang dia lakukan terang-terangan atau dia sebenarnya malu-malu, sembunyi-sembunyi ya, tapi orang tahu ya. Maka kalau orang itu merasa dia tertekan dan dia butuh memberikan klarifikasi, ya boleh saja dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua yang kulakukan. Boleh-boleh saja ya, dan ini bukan termasuk dari ria ya, karena ini juga selain pembelaan diri dari yang dituduhkan, yang kedua juga memungkinkan orang lebih mudah menerima dia dan dia bisa bergabung pada komunitas orang-orang yang baik ya. Kemudian yang kedua ya, tentunya dia sadar yang namanya orang taubat ya, berhijrah ya, tentu masih ada tantangan yang dihadapi di mana bekas-bekas atau jejak-jejak perbuatan dia itu masih diintip orang ya, masih dibicarakan orang ya. Maka dia harusnya lebih fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang bertobat itu dia hanya fokus pada bagaimana Allah mengampuninya ya. Tangisan dia untuk Allah bukan untuk orang ya. Penyesalan dia untuk Allah bukan untuk orang. Maka harusnya celotehan-celotehan orang itu lebih sedikit dia perhatikan ya. Dia harus lebih memperhatikan apakah taubatnya diterima atau tidak. Taubatnya diterima atau tidak. Jangan dibalik ya, jangan fokusnya dia pada ocehan orang ya. Lalu dia sedikit memperhatikan keadaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lebih banyak memperhatikan eh, ucapan orang ya, tudingan orang, ini menunjukkan belum benar-benar ikhlas taubatnya ya. Karena dikatakan ikhlas kalau kita lebih memperhatikan apa yang menjadi keridhaan Allah bukan yang menjadi keridhaan manusia. Dengan cara ini pasti dia lebih bersemangat untuk istiqomah di dalam hijrahnya ya. Tidak berlarut menjadi sedih dan tertekan ya dengan apa namanya dengan celaan-celaan orang. Kemudian perkara yang ketiga ya tentunya seorang muslim yang hobi ya untuk selalu men-scan dan mencela orang lain ya, tidak mencela diri sendiri. Ini gambaran seorang yang buruk ya, buruk hatinya. Jadi orang yang terlalu fokus sama orang lain ya, keburukan orang lain dan dia tidak berani untuk men-scan dirinya, ini gambaran orang yang buruk ya. Karena di dalam syariat ini yang dianjurkan adalah sebaliknya ya. Haruslah banyak mencela diri sendiri ya. Dan haruslah banyak men-scan diri sendiri ya. Ke orang lain banyak berhusnuzon, ke orang lain ya banyak menganggap orang lain lebih baik. Begitulah para salaf mengajari kita. Kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, maka kita katakan pasti dia lebih banyak amalnya karena dia sudah duluan Islam ya, duluan lahir.
dariku, pasti dia lebih banyak amalnya. Kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, maka kita bergumam, pasti dia lebih sedikit dosanya karena dia masih muda. Ya, jangan dibalik ya. Kita kalau ngelihat orang, lalu kita lihat dosanya, ini dosanya kayaknya lebih banyak ini. Ya, kalau aku ini udah berhijrah, ya, dosaku sudah hilang terusnya. Jadi kita selalu menganggap diri kita ini baik, ya, menganggap orang itu jelek. Itulah sebabnya mengapa eh, terciptalah sebuah budaya, ya, orang-orang yang berhijrah itu selalu sangar sama orang, ya, selalu menganggap orang itu kotor saja, buruk saja, dan menganggap dirinya bersih tanpa noda. Ini adalah kejahatan hati yang parah. Ya. Bagaimana seorang yang sudah hijrah, belajar ilmu, kok malah hatinya seperti itu. Padahal para salaf ngajari kita nggak seperti itu. Ya. Para salaf ngajari kita supaya bersangka-sangka buruk pada diri sendiri, ya, dan bersangka-sangka baik pada orang lain. Oleh karenanya bertobatlah orang-orang yang suka mencela-cela orang, ya, orang-orang yang dulunya jahat, bisa jadi dia bertobat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya dan dia bersih di sisi Allah. Adapun orang yang mencela bisa jadi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, bahkan dia nambah dosa baru dengan cela-cela orang lain. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Masing-masing kita beristighfar dan masing-masing kita melihat dengan jelas, ya, kesalahan-kesalahan kita yang banyak. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Semoga Ustadz, keluarga, dan semua kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah. Ustadz, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk kita menjaga hati agar tetap ikhlas ketika ada yang memuji kita atau memuji amalan kita? Atau ada yang bertanya tentang amalan yang sudah kita sembunyikan namun akhirnya jadi terungkap. Dan bagaimana jika kita awalnya melakukan sesuatu karena Allah, namun ketika dilakukan seperti ada bisikan setan seakan berkata, ini amalanmu ingin dilihat manusia. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Nah Ustadz, Nah, tafadhol Ustadz. ya jadi kalau kita sambung dengan statement-statement tadi ya sebelumnya ya bahwa perilaku para salaf itu di antara ketinggian dan kemuliaan mereka itu adalah mereka itu nggak pernah pede ya, nggak merasa diri mereka itu suci ya. Kita tahu ada orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, itu kekasihnya Nabi ya. Apa namanya, selalu bersama Nabi, orang yang sangat disanjung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai wasiatnya beliau ya kalau wafat dimakamkan di samping makam Nabi. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang pertama sekali dijamin masuk surga. Itu pun kalau dipuji ya, ya hampir-hampir beliau menangis ya, beliau gemetar kalau dipuji. Ya. Beliau mengatakan ya, Allahumma Allahumma ij'alni khairam minha, ya Allah jadikan aku lebih baik, Allahumma ja'alni mimma yazunnun, ya Allah jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka ya, wala tuakhidni bima yaqulun, dan jangan engkau hukum aku dengan ucapan mereka, artinya dengan pujian mereka, jangan engkau hukum aku ya. Beliau mengatakan bahwa engkau lebih tahu tentang diriku daripada diriku sendiri. Engkau lebih tahu hakikat diriku daripada diriku sendiri, ya Allah. Ya, sedangkan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka, ya, dari mana anggapan mereka. Nah, kita adalah orang-orang yang sebenarnya lebih tahu diri kita kalau kita orang yang adil, ya. Maka orang-orang yang bertakwa di antara ciri khasnya adalah dia nggak merasa dirinya hebat, dia nggak merasa dirinya suci, dia nggak merasa dirinya aman. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya bersih, ya, suci, merasa dirinya seolah-olah aman dari ancaman siksa, ini menunjukkan ada yang nggak beres dalam hatinya.
Ya, dan ini berbahaya. Maka kalau kita sudah terbiasa ya menganggap diri kita ini kotor ya, sebagaimana para salaf, mereka orang yang terpuji, memang terpuji dan mulia saja menganggap diri mereka diri yang tidak patut dipuji, apalagi kita. Nah, ini gambaran kalau memang mau mengatakan diri ini sebagai pengikut salaf ya, benar-benarlah lihat bagaimana perilaku para salaf ya. Oleh karenanya, seandainya kita dipuji, ya ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari, bahwa di dalam kehidupan tuh selalu ada pujian dan celaan. Bagi orang yang memahami hakikat tentang eh, kekotoran jiwa ya bagi diri sendiri, maka ini nggak ada masalah. Dipuji, mungkin ada rasa senang, tapi kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dicela, sepertinya ada rasa sakit, tetapi netralisir dengan keadaan, ya bisa saja yang dia cela kepadaku itu benar ada pada diriku. Kalaupun dicela itu benar, ya mungkin itu sebagian kecil dari yang Allah ungkap, dari aib-aib kita yang banyak. Maka tetap kita syukuri. Oleh karenanya nggak ada masalah, pujian dan cacian bagi seorang mukmin itu biasa-biasa saja, sama aja ya. Nggak usah terlalu dijadikan ukuran ya, bersihnya kita, karena saking banyak yang muji kita merasa diri bersih. Saking banyaknya yang mencela kita, kita nganggap diri kita terlalu kotor. Tidak. Jadi bagi kita yang paling tahu hakikat diri kita daripada orang lain, dan Allah lebih tahu hakikat diri kita daripada diri kita sendiri. Ya. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya para salaf, ya, jejaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, di mana beliau menganggap dirinya adalah orang yang tidak sebersih apa yang orang sangkakan. Nah, Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan bid'ah hasanah Ustadz? Jazakallah khair. bid'ah hasanah ya. Bid'ah hasanah ini dalam literatur Islam ya, paling tidak ada dua ulama yang menyebutkannya ya. Satu adalah Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bid'ah hasanah itu dengan bid'atun mahmudah ya, bid'ah yang terpuji ya. Dan Al-Imam Al-Is Abdissalam ya, beliau bahkan membagi bid'ah itu menjadi 5 seperti hukum Islam dalam fikih ya. Sebenarnya bid'ah hasanah itu makna yang benar yang disebutkan oleh para ulama adalah yang dimaksud bid'ah hasanah adalah ucapan orang-orang soleh dan pembela sunnah seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Is bin Abdissalam itu adalah masalah mursalah ya dalam ilmu fikih ya. Masalah mursalah itu adalah kebaikan-kebaikan yang tercecer. Artinya satu kebaikan yang dia tidak ada penganjuran secara tegas dan tidak ada larangan secara tegas. Tetapi ini semuanya berkaitan dengan perkara-perkara yang hukum asalnya adalah perkara yang baru, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah ya. Maka disebut bid'ah hasanah. Misalnya yang termasuk bid'ah hasanah itu adalah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam perintahnya untuk mengumpulkan lembaran Al-Qur'an. Ya, lembaran Al-Qur'an. Kemudian pembukuan Al-Qur'an di masa Utsman bin Affan ya. Kemudian penciptaan atau pengumpulan buku-buku hadis ya. Kemudian menciptakan atau menerbitkan buku-buku tafsir ya. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pelaksanaan ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam ya, syariat Islam, di mana ini semua hanya merupakan sarana saja. Jadi perbedaan antara bid'ah hasanah dengan bid'ah yang sebenarnya, yakni bid'ah dolalah itu adalah kalau bid'ah yang terkait dengan dolalah ini murni pada urusan agama ya, urusan syariat yang itu memang dijadikan tujuan. Adapun sesuatu yang disebut bid'ah hasanah adalah hukum asalnya adalah dia perkara dunia.
ya, perkara dunianya dia hanya dijadikan sarana bukan tujuan. Misalnya seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan mushaf, padahal di zaman dahulu, di zaman Nabi, orang membaca Al-Qur'an bisa saja karena dengan hafalan ya, atau mereka tidak menyebutnya mushaf ya, karena dituliskan di dalam lembaran-lembaran yang terpisah. Tetapi seseorang yang membaca Al-Qur'an tanpa mushaf pun disebut membaca Al-Qur'an ya. Karena memegang mushaf Al-Qur'an yang telah dibukukan itu bukan tujuan, tetapi tujuannya adalah membaca Al-Qur'an. Begitu juga orang yang menyampaikan bahasa agama memakai alat-alat pengeras suara seperti mikrofon, seperti loudspeaker ya. Maka loudspeaker dan mikrofon itu adalah disebut maslahah mursalah atau sebutan orang ya dengan bid'ah hasanah. Maka ini adalah sebuah penggambaran dan penyebutan yang khusus ya. Tentunya bagusnya kita bahas lebih mendalam ya, lebih terperinci supaya semakin jelas. Karena orang-orang yang tidak jelas dalam masalah ini, dia menganggap bahwa bid'ah itu memang terbagi dua ya. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Padahal kata Nabi, kullu bid'atin dolalah, bahwa tiap-tiap bid'ah itu pasti sesat ya. Adalah sesat ya. Semuanya sesat. Karena dia semuanya terkait dengan urusan syariat. Adapun bid'ah hasanah, hakikatnya dia bukan bid'ah dalam timbangan agama, tapi dia bid'ah dalam perkara sosial ya, dalam perkara urusan dunia. Insya Allah di lain waktu kita bisa membahas ini secara lebih detail. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, terkadang ada orang yang dari mulutnya keluar kata-kata yang baik atau husnuzon, tetapi rupanya tidak seperti itu di dalam hatinya, yang ternyata dipenuhi hasad. Apakah seperti itu suatu bentuk kemunafikan? Sikap yang bagaimana yang sebenarnya dikatakan munafik itu, Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Jadi munafik itu terbagi dua ya, ada munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad ini munafik yang diancam oleh innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ya, seorang munafik itu tempatnya di kerak-kerak neraka. Ini munafik i'tiqad ini berkaitan dengan masalah keimanan ya, dia tidak beriman kepada Islam ya, imannya tidak mengarah pada Islam, tetapi dia berpura-pura menjadi seorang yang muslim, yang soleh dan seterusnya. Adapun perkara-perkara selainnya yang menimpa orang-orang Islam, maka kita katakan kalau hati dan perbuatannya tidak sama, maka dia sudah terjangkiti di antara penyakit nifak ya, penyakit kemunafikannya. Kita tidak sebut dia munafik ya. Seperti kita perhatikan ada orang yang tukang bohong ya, kalau ngomong bohong, kalau janji suka ngingkarin ya, atau dia tukang berkhianat, atau kalau dia bertikai dia curang, maka kalau itu terpisah-pisah kita tidak sebut dia sebagai seorang munafik i'tiqad ya, munafik tulen. Tapi kita katakan terserang oleh penyakit orang-orang munafik ya. Masing-masing kita ya bertugas untuk membersihkan batin kita dari sifat-sifat kemunafikan ini, dan merasa malu, merasa takutlah ya kalau sampai kita menjadi bahagian dari orang-orang yang mengidap sifat-sifat orang munafik ya. Jadilah orang apa adanya ya, antara ucapan dan perbuatan sama. Tidak suka pun kalau karena Allah, katakan saja aku tidak suka pada urusan ini, sungguhnya yang benar adalah begini-begini dan seterusnya. Kalau suka ya bisa beri pujian kepada teman dengan pujian yang sewajarnya ya, bukan tujuan untuk menjerumuskannya, tapi menjadikan penyemangat ya hidupnya, bahwa yang dilakukan adalah perkara yang benar ya. Begitulah seharusnya seorang muslim. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Tafadol ditutup dengan untayan nasihat singkat Ustadz. Nah, jadi ummahat wa tholibat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa urusan amalan batin ini adalah ya urusan yang halus ya, urusan yang sedikit orang yang bisa memberi perhatian padanya. Kebanyakan orang ya,
itu hanya memberi perhatian besar pada amalan-amalan yang zohir, ya, amalan-amalan yang zohir. Maka biasanya orang-orang seperti ini, ketika dia melakukan setiap amalan, ya, dia merasa yakin bahwa amalan itu pasti diterima, ya, pasti diterima. Dan ini adalah perkara yang membahayakannya, ya, karena orang-orang soleh sebelum kita adalah orang-orang yang selalu khawatir kalau amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima, ya. 3 riwayat yang kita sebutkan tadi, utamanya pada 3 orang yang diseret ke dalam neraka padahal mereka adalah orang-orang yang secara zohir melakukan amalan-amalan hebat, itu menggambarkan kepada kita bahwa betapa amalan zohir itu yang dilakukan dengan kecurangan amalan hati itu bukan saja tidak diterima, ya, bahkan bisa menjadi bumerang, ya, bisa menjadi malapetaka bagi si pelakunya, ya. Bahkan termasuk pada perkara yang melingkupi kita bahwasanya banyak pemilik ilmu yang memiliki amalan hati yang lemah, ya. Kita banyak menuntut ilmu, tetapi kita harus akui bahwa kita ini orang yang kurang sabar, ya. Kita ini orang yang kurang empatik, ya. Kita ini orang yang kurang husnuzon, ya, kurang bisa menjaga lisan, ya. Tentu ini semua sebagai bentuk lemahnya amalan hati yang kita miliki, ya. Maka riwayat dari Anas bin Malik tentang seorang Ansor tadi itu mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana amalan hati itu bisa membuat seseorang menjadi tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tema ini, ya, berusahalah kita untuk bisa mengelola dan memiliki hati yang sekiranya hati itu, ya, menjadikan amalan-amalan badan kita menjadi besar, ya, menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengasah hati-hati kita menjadi hati-hati yang bersih, ya, yang salim, ya. Demikian, ya. Semoga memberi faedah kepada pemateri dan kepada pendengar, ya. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua memohon ampun dan memohon pertolongannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik, sudah menjadi jalan datangnya ilmu kembali kepada kami. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi kembali lagi kepada Ustadz, menjadi kemudahan bagi Ustadz dan keluarga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khair akhwat, barakallahu fikunna. Semoga ilmu yang telah sampai hari ini banyak manfaatnya dan dapat diamalkan. Mintalah selalu pertolongan dengan Allah agar memudahkan kita mengamalkan apa-apa ilmu yang telah tersampai kepada kita. Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun meminta dihalalkan seluruh hilaf dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Ya, iya, benar. Jazakallah.